warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astika Safa Marwah dengan NIM 66612400083. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ayuni selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis digital governance pada aplikasi Satu Sehat Mobile Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan matriks archetype, Wheel and Ross, dan Digital Governance Index. Baik, yang selanjutnya di sini adalah latar belakang. Yang pertama itu adalah konteks. Jadi transformasi digital itu menjadi prioritas dalam pelayanan publik. Yang kedua ada intervensi. Jadi Kementerian Kesehatan RI itu mengembangkan Satu Sehat Mobile sebagai platform kesehatan digital nasional untuk mengintegrasikan data masyarakat. Yang ketiga ada kebutuhan audit. Jadi diperlukan analisis tata kelola digital untuk menilai efektivitas implementasi aplikasi. Selanjutnya di sini ada profil Satu Sehat Mobile. Yang pertama itu dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua itu menyediakan akses rekam medis elektronik, riwayat vaksinasi, dan juga hasil laboratorium. Yang ketiga ada integrasi data kesehatan nasional. Dan yang keempat ada mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan juga efisien. Baik, yang selanjutnya di sini ada teori Wheel and Ross, yaitu archetype tata kelola TI. Jadi fungsinya itu menentukan siapa yang berwenang mengambil keputusan terkait teknologi informasi. Yang pertama ada bisnis monarki, yang kedua ada IT monarki, yang ketiga ada feudal, yang keempat ada federal, yang kelima ada IT duopoly, dan yang keenam ada anarki. Baik, yang selanjutnya di sini ada hasil analisis matrix archetype. Jadi berdasarkan hasil analisis pada governance arrangement matrix, tata kelola digital pada aplikasi Satu Sehat Mobile berada pada kategori IT duopoly. Hal ini terlihat dari beberapa tanda yang berada pada baris IT duopoly untuk domain keputusan teknologi informasi yang penting. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang pertama ada prinsip TI. Jadi pada kolom prinsip TI bertanda X itu berada pada kategori IT duopoly. Artinya prinsip-prinsip dasar penggunaan teknologi dalam Satu Sehat Mobile ditentukan melalui kerjasama antara pemimpinan Kementerian Kesehatan dan juga unit TI. Prinsip tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan digital nasional dan juga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua ada aplikasi bisnis. Jadi pada tanda X pada kolom aplikasi bisnis dikategorikan IT duopoly ini menunjukkan bahwa pengembangan fitur aplikasi dilakukan berdasarkan kebutuhan layanan kesehatan, tetapi tetap mempertimbangkan aspek teknis yang ditentukan oleh unit TI. Dengan demikian, fitur yang dikembangkan benar-benar mendukung kebutuhan pengguna sekaligus dapat diimplementasikan secara efektif. Baik, yang terakhir di sini ada investasi dan juga prioritas TI. Jadi pada kolom investasi dan juga prioritas TI, tanda X juga berada pada kategori IT duopoly. Hal ini berarti keputusan terkait pengalokasian dan anggaran, pengembangan fitur baru, peningkatan keamanan sistem, dan juga pengembangan infrastruktur dilakukan secara bersama antara pemimpin Kementerian Kesehatan dan juga unit TI. Pimpinan menentukan prioritas strategis, sedangkan unit TI memberikan pertimbangan teknis sebelum keputusan diambil. Jadi di sini itu dapat disimpulkan berdasarkan tabel analitik matrix archetype, Wheel and Ross, Satu Sehat Mobile dikategorikan sebagai IT duopoly karena keputusan pada beberapa domain penting, terutama prinsip TI, aplikasi, bisnis, serta investasi dan juga prioritas TI dilakukan secara kolaboratif antara pimpinan Kementerian Kesehatan dan juga unit TI. Model ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara tujuan pelayanan kesehatan dan juga kebutuhan teknologi sehingga mendukung keberhasilan transformasi kesehatan digital di Indonesia. Baik, yang selanjutnya di sini ada analisis komponen digital governance. Yang pertama ada investasi TI yang ditetapkan bersamaan pemimpin dan juga unit TI. Yang kedua ada kebutuhan aplikasi, jadi berdasarkan kebutuhan layanan kesehatan. Yang ketiga ada infrastruktur TI, jadi dikelola terpusat. Yang keempat ada arsitektur TI, jadi terintegrasi secara nasional. Yang kelima ada prinsip TI, jadi mendukung transformasi kesehatan digital. Baik, yang selanjutnya di sini ada kelebihan dan juga kekuatan sistem Satu Sehat Mobile. Yang pertama ada integrasi data kesehatan nasional, yang kedua ada akses layanan kesehatan yang lebih mudah, yang ketiga ada efisiensi pelayanan publik, yang keempat ada mendukung transparansi data kesehatan, yang kelima ada mempermudah pemantauan riwayat kesehatan masyarakat. Baik, yang pertama di sini ada kelemahan Satu Sehat Mobile. Jadi yang pertama itu seluruh fasilitas itu belum terintegrasi secara optimal. Dalam kategori ini poinnya 40% yaitu dikatakan belum optimal. Yang kedua ada kendala sinkronasi data antar sistem. Di sini itu poinnya 45% yang artinya masalah sinkronasi. Yang ketiga ada literasi digital masyarakat yang belum merata. Di sini itu poinnya 35% yang artinya literasi masih rendah. Yang keempat ada tantangan keamanan dan juga privasi data masyarakat. Di sini itu poinnya 50% yaitu resiko keamanan. Yang selanjutnya di sini ada parameter Digital Governance Index. Yang pertama itu ada SDM digital sebesar 15%, yang kedua itu ada keamanan informasi sebesar 20%, yang ketiga ada layanan digital sebesar 25%, dan juga yang keempat ada infrastruktur digital sebesar 20%, dan yang terakhir ada integrasi data sebesar 20%. Dari hasil perhitungan Digital Governance Index, yang pertama itu ada infrastruktur yaitu 90, terus juga ada layanan yang sebesar 85, dan juga ada integrasi sebesar 88, yang keempat ada SDM sebesar 80, dan juga yang terakhir ada keamanan sebesar 85. Jadi di sini itu menghasilkan kategori yang sangat tinggi yaitu sebesar 85,85%. Jadi secara keseluruhan Satu Sehat Mobile ini menghasilkan inovasi digital layanan kesehatan nasional yang efektif. Di sini itu dijelaskan bahwa tata kelola IT duopoly itu kolaborasi antara pemimpin dan juga unit TI mendukung pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu performa Digital Governance Index tinggi yang berada di nilai 85,85% yang menunjukkan tingkat digital governance yang unggul. Baik, yang selanjutnya di sini ada saran. Jadi yang pertama itu ada integrasi Fastcase, yang dimana itu untuk meningkatkan integrasi seluruh fasilitas kesehatan. Yang kedua ada keamanan data, jadi ini itu berfungsi memperkuat keamanan dan juga privasi data. Yang ketiga ada literasi digital, yang dimana meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang keempat itu ada interoperabilitas, yang dimana itu mengembangkan interoperabilitas sistem kesehatan nasional. Selanjutnya di sini juga ada evaluasi berkala dengan melakukan evaluasi dan juga pembaruan aplikasi secara berkala.